Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 4, 5, dan 6. Masih pada subtema yang sama, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Sebelum kita melanjutkan, kita ingat lagi yuk apa saja yang sudah kita pelajari pada video yang sebelumnya. Kita sudah mempelajari kemarin tentang keberagaman, ya. Bagaimana keberagaman itu, mengapa Allah menciptakan kita berbeda-beda, kita sudah belajar tentang itu. Lalu kita juga belajar tentang segi banyak dan bukan segi banyak. Nah, kalau segi banyak itu dia tersusun atas sisi-sisi yang saling berhubungan. Jadi dia sisinya tidak terputus, tetapi saling berhubungan dan dia memiliki sudut, ya. Dia memiliki sudut. Nah, kalau yang bukan segi banyak biasanya tidak memiliki sudut, ya, atau sisi-sisinya tidak saling berhubungan, terputus seperti ini. Nah, seperti lingkaran juga, dia hanya memiliki satu sisi dan bukan merupakan garis yang lurus, ya. Selanjutnya kita juga belajar melalui percobaan sederhana kita tentang sifat bunyi, ya, yang merambat melalui udara, kemudian melalui benda padat dan melalui benda cair. Nah, kita sudah mempelajari 3 hal tersebut di video pembelajaran yang sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut ke video pembelajaran. Pada kali ini kita akan langsung ke pembelajaran 4, halaman 46. Kita baca ya. Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional. Misalnya batik, songket, dan ulos. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah, anak-anak sekalian, di depan kalian sekalian ada gambar kain batik yang memiliki pola yang bermacam-macam. Nah, di dalam pola ini anak-anak sekalian kita akan menemukan segi banyak, ya. Kita akan menemukan bentuk segi banyak di dalam pola-pola ini. Contohnya di sini Ustadz menemukan satu bentuk segi banyak, ya. Satu bentuk segi banyak di sini bentuknya persegi, ya. Bentuknya persegi. Lalu di kain yang kedua Ustadz menemukan bentuk lagi berbentuk apa ini? Persegi panjang. Dan masih banyak lagi bentuk segi banyak yang ada di pola-pola kain ini. Nah, silahkan kalian bantu Ustadz ya untuk mencarinya. Lalu kalian gambar pada kolom yang ada di bawahnya. Ya, jadi di halaman 46 itu ada kolom di bawahnya untuk menggambar segi banyak yang kalian temukan pada pola kain di atas. Bisa ya, insya Allah. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, contohnya ini Ustadz gambar tadi persegi yang sudah Ustadz temukan. Lalu Ustadz gambar persegi panjang. Nah, sisanya kalian temukan sendiri ya. Lalu kita lanjut ke halaman 47. Segi banyak dibedakan menjadi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, apa sih itu Ustadz? Segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan? Yuk coba kita lihat contohnya di sini. Nah, kita sekarang akan bereksperimen, akan mengeksplorasi bagaimana sih ciri-ciri segi banyak beraturan dan ciri-ciri segi banyak tidak beraturan. Nah, silahkan kalian simak videonya ya. Nah, sebelum kalian mulai, kalian harus mempersiapkan alat dan bahan di bawah ini. Alatnya, bahannya adalah kertas, pensil dan penghapus, penggaris, dan gunting. Sudah siap? Kalau kalian sudah siap, kita mulai videonya ya. Baik anak-anak sekalian, nah insya Allah kita akan mencoba mengeksplorasi untuk mengetahui bagaimana sih
segi banyak beraturan dan bagaimana segi banyak tidak beraturan. Nah, caranya sebagaimana di halaman 47, silahkan kalian buka. Yang pertama, kalian harus menjiplak terlebih dahulu, ya. Menjiplak terlebih dahulu bangun ruang yang ada di situ. Nah, di sini Ustadz sudah menjiplak dua bangun ruang, ya. Dua bangun ruang. Yang pertama, ini bangun ruang A, yang kemudian ini bangun ruang yang B. Nah, lalu yang kedua, setelah kalian jiplak, kalian boleh warnai ya, sesuka kalian. Lalu yang kedua, langkahnya adalah kita ukur ya. Langkahnya yang kedua, kita ukur berapa panjang masing-masing sisinya. Jadi misalnya ini segitiga A, kemudian ini segitiga B. Nah, nanti Ustadz tulis di sini ya, panjang sisinya. Panjang sisinya. Nah, ini biasanya ini adalah A, B, C. Kemudian ini sama A, B, C. Nah, sekarang kita akan menghitung dulu sisinya. Jadi kita hitung sisi A ke B misalnya. Ya, A ke B panjangnya A, B sama dengan 7 cm misalnya. Kemudian yang B ke C sekarang. B ke C kita hitung berapa panjangnya. Panjangnya sama ya. Panjangnya 7 cm. Lalu kemudian A ke C sekarang. Kita hitung A ke C, berapa panjangnya? Panjangnya sama ya, 7 cm. Nah, yang ini juga nanti kalian hitung ya panjangnya. Nah, ini Ustadz percepat saja nanti videonya. Kita hitung dari A ke B, B ke C, kemudian A ke C. Nah, sekarang Ustadz hitung. Nah, baik anak-anak sekalian, setelah kita ukur panjangnya, sisinya, nah sekarang tugas kita adalah kita potong-potong ya. Kita potong sesuai dengan garis ini. Jadi kita potong sesuai dengan garisnya ya. Baik, anak-anak sekalian, nah setelah kita potong, sekarang tugas kita adalah kita sobek-sobek ya. Kita sobek atau kita gunting ya. Kita gunting saja. Misalnya ini Ustadz gunting setiap sudutnya. Jadi sudutnya kita gunting, nah, kita gunting. Ya, jangan lupa kita pisahkan supaya tidak tercampur. Nah, ini tadi segitiga yang B, kemudian segitiga yang A sama Ustadz potong juga atau kita sobek sudut-sudutnya. Lalu setelah kita sobek ya, sekarang tugas kita adalah menyusun sudutnya ya. Jadi segitiga itu anak-anak sekalian, kalau kita gabungkan sudutnya itu jumlahnya pasti 180 derajat. Nah, bagaimana sih Ustadz 180 derajat itu? Nanti Ustadz lihatkan ya di video ya. Nah, contohnya ini. Nah, kita gabungkan ya, gabungkan sudut-sudutnya. Nah, menjadi berapa ini? Menjadi 180 derajat. Nah, jadi 180 derajat itu anak-anak itu adalah garis lurus ya. Jadi 180 derajat itu dari sini ke sini lurus seperti ini. Itu besar sudutnya adalah 180 derajat. Nah, ini tadi segitiga yang A. Sekarang bagaimana dengan segitiga yang B? Coba kita lihat segitiga yang B. Apakah besar sudutnya juga 180? Tentu ya harus 180 karena segitiga besar sudutnya pasti 180. Sekarang kita coba lihat bagaimana besar sudutnya.
Nah, Masya Allah, baik. Sudah kita susun. Nah, besar sudutnya adalah 180 juga. Nah, anak-anak sekalian, kita tulis juga perbedaannya ya. Tadi kita sudah tulis panjangnya. Kemudian sekarang kita amati bagaimana besar sudutnya. Apakah setiap sudutnya memiliki besar yang sama? Nah, coba kalau anak-anak perhatikan segitiga yang A, nih, anak-anak perhatikan di sini besar sudutnya itu sama ya. Setiap bagian itu besarnya sama ya. Besar sudutnya sama sehingga membentuk 180 derajat. Nah, lalu yang di sebelah sini anak-anak bisa perhatikan. Nah, kalau di sebelah sini kalau kita lihat saja itu besar sudutnya sudah berbeda ya. Ya, dari gambarnya di sini pun terlihat ya, dari bentuknya besar sudutnya ini berbeda-beda. Nah, apa hubungannya dengan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan? Baik, kita kembali ya untuk menyimak materi video yang setelah ini. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan menuliskan hasil percobaan kita pada tabel yang ada di halaman 48. Nah, kita akan tulis bangun A dan bangun B. Lalu, apakah nama bangunnya? Kalian tulis. Ada berapa banyak sisinya? Apakah panjang semua sisi sama? Ada berapa sudut? Apakah besar semua sudut sama? Silahkan kalian jawab ya. Lalu di halaman 48 kita akan menyimpulkan. Nah, kita simpulkan bahwa segi banyak beraturan mempunyai seluruh sisi dan sudut yang sama besar. Ya. Jadi kalau segi banyak beraturan itu sudut dan sisinya sama besar. Sedangkan nah ini kita bisa perhatikan ya. Di sini sisinya sama panjang atau sama besar, sudutnya juga sama besar. Atau ini persegi. Nah, ini sisinya sama besar dan sudutnya juga sama besar. Nah, sedangkan segi banyak tidak beraturan itu sudut dan sisinya itu besarnya berbeda-beda atau tidak sama. Kelihatan ya? Kalau kita lihat saja sudah kelihatan panjangnya berbeda. Jadi nanti kalau kalian menemui soal disuruh menemukan yang mana yang termasuk segi banyak beraturan dan tidak beraturan, insya Allah dari gambarnya sudah terlihat. Nah, sekarang yuk coba kita latihan di halaman 50. Kalian kerjakan nomor 1 saja ya. Jadi yang kalian kerjakan cukup yang ada di layar Ustadz sekarang. Nomor 1, manakah yang merupakan segi banyak beraturan? Jelaskan. Selanjutnya kita ke pembelajaran 5. Apakah kamu masih ingat tentang cerita pawai budaya? Suku apa saja yang kamu ingat dalam pawai tersebut? Sekarang kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang. Di sini terdapat teks di halaman 58 tentang suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Uwa. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut dengan rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Nah, setelah membaca teks tadi, kita langsung ke pembelajaran yang ke-6 ya, di halaman 66. Nah, setelah membaca teks suku Minang, apa yang dapat kamu simpulkan dari teks tersebut? Nah, sekarang kita akan latihan menyimpulkan teks dengan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Nah, anak-anak, untuk mencari gagasan pokok, yang pertama harus kita ketahui terlebih dahulu adalah kalimat utama.
Nah, biasanya kalimat utama itu terdapat di awal paragraf. Ya. Coba kita cek ya kalimat utamanya yang mana ya. Nah, kalimat utamanya adalah suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Jadi kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, apa itu gagasan pokok? Nah, gagasan pokok itu adalah inti dari kalimat utama, ya. Gagasan pokok adalah inti dari kalimat utama. Jadi, kita harus temukan dulu kalimat utamanya, baru kita tentukan inti dari kalimat utama itu apa. Nah, itu namanya gagasan pokok. Nah, contohnya di sini Ustadz sudah menentukan gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya adalah suku Minang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Karena apa? Karena inti informasi di sini adalah asal muasal suku Minang. Jadi tempat suku Minang itu ada di Sumatera Barat. Jadi kalimat gagasan pokoknya adalah suku Minang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Nah, lalu gagasan pendukungnya apa? Gagasan pendukung itu adalah kalimat selanjutnya setelah kalimat utama, ya. Jadi misalnya ini suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Uwa. Nah, ini bagian dari gagasan pendukung. Sampai akhir paragraf. Itu ya anak-anak, tadi paragraf 1. Nah, sekarang Ustadz minta kalian latihan untuk mengisi di kolom yang bawahnya ini, untuk mengisi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua. Jadi silahkan kalian tentukan, kalian tulis ya pada kolom yang sudah tersedia. Nah, alhamdulillah kita telah selesai menyimak video pembelajaran. Sekarang Ustadz rangkum ya tugasnya, halaman 46, menemukan segi banyak pada pola kain tradisional. Kemudian halaman 48, menulis laporan hasil percobaan segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Halaman 50, menandai bangun datar yang termasuk segi banyak beraturan. Ya. Jadi tadi ada gambar-gambar segi banyak beraturan dan tidak beraturan, kalian tandai. Kemudian halaman 66 menentukan gagasan pokok yang terakhir tadi. Nah, itu anak-anak sekalian, pembelajaran kita pada subtema 1 dengan judul keberagaman budaya bangsaku. Ya, semoga anak-anak sekalian dimudahkan oleh Allah untuk mengisi tugas-tugas yang telah Ustadz berikan. Kalau ada kesulitan atau masih bingung dengan materinya, silahkan kalian chat Ustadz ya. Silahkan kalian sampaikan melalui Abi atau Umi. Itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.